Saat Bercerai, karya Nova Iren Saputra. Part 17, Keajaiban untuk Tiara. Haris meraih tubuh istrinya dan berusaha menenangkan wanita tersebut. Ia tahu kalau Tika sangat sulit dihadapkan pada situasi seperti sekarang ini, tetapi Tiara butuh kepastian agar segera mendapatkan penanganan yang cepat. Arya juga tidak dapat berbuat apa-apa selain terus berharap agar keajaiban menghampiri wanita yang sangat ia cintai. Ia menginginkan Tiara dan bayinya dalam keadaan baik-baik saja. Arya membayangkan akan menjadi seorang ayah untuk anak yang dikandung Tiara. Sabar ya sayang, kamu harus kuat. Walaupun kamu harus memilih dan memberikan keputusan terberat itu, tapi kita tetap berharap adanya keajaiban. Haris mencoba meyakinkan istrinya. Iya mas, aku ingin adik dan keponakanku baik-baik saja. Semoga harapan itu menjadi kenyataan. Tika tetap berharap keajaiban menghampiri adiknya. Haris memperhatikan Arya yang tidak bisa diam. Wajahnya masih menunjukkan kekhawatiran. Ia sangat tahu seperti apa perasaan dan cinta yang dimiliki oleh adik sepupunya tersebut terhadap Tiara. Arya dengan yakin memilih untuk tinggal di Indonesia agar dapat meraih wanita pujaannya. Tiba-tiba pintu ruangan kembali terbuka. Beberapa suster mendorong tempat tidur Tiara menuju ruangan operasi. Arya menghampiri wanita yang telah berhasil mencuri hatinya. Tika dan Haris juga melakukan hal yang sama. Ketiga orang tersebut mendoakan yang terbaik untuk Tiara. Dua orang perawat akhirnya membawa Tiara memasuki kamar operasi. Tika, Haris, dan Arya menunggu di depan ruangan tersebut. Mereka menyerahkan semuanya kepada Yang Kuasa. Satu hal yang ada dalam pikiran ketiga orang itu adalah keselamatan untuk Tiara. Sementara itu, Lisa tampak sangat marah kepada Rio melalui percakapan di telepon. Ia melampiaskan kekesalannya karena Dani telah berhasil membawa pergi sang buah hati saat dirinya sedang bepergian. Kejadian ini membuat Lisa merasa takut dengan statusnya sebagai istri Bayu. Kamu bisa kerja nggak? Teriak Lisa kepada Rio melalui telepon. Saat ini, ia sedang berada di taman belakang rumah suaminya. Aku benar-benar minta maaf kak. Aku juga nggak nyangka kalau dia bisa kabur. Rio memberikan balasan. Percuma aku bayar kamu mahal-mahal, tapi hasilnya nihil. Lisa kembali berteriak. Aku mengaku salah kak. Kenapa dia bisa sampai kabur? Tanya Lisa kepada adik sepupunya. Aku dan kedua temanku ketiduran kak. Kami tidur di ruangan lain. Ketika terbangun, kami tidak menemukan dia lagi. Rio memberikan penjelasan. Dasar pemalas, kerja nggak mau, tidur aja. Dikasih kerja enak, disia-siain. Kakak kecewa sama kamu. Kamu sudah menghancurkan hidup kakak. Lisa pun mengakhiri panggilan lalu mematikan telepon. Rio tidak mengerti apa maksud ucapan kakak sepupunya. Saat Lisa meminta dirinya menyekap Dani kala itu, laki-laki tersebut tidak pernah menanyakan apa tujuan dari tindakan yang dilakukan itu. Rio hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya semata. Lisa sangat kesal dengan kegagalan adik sepupunya. Ia tidak pernah membayangkan kalau Dani berhasil melepaskan diri dari rencana yang sudah ia jalankan. Padahal wanita itu sudah merasa bebas karena menganggap Dani tidak akan mengusik hidupnya lagi. Lisa kembali membuka ponsel lalu mencari nama Dani. Ia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan laki-laki itu agar dapat kembali melihat sang buah hati. Lisa pun menekan nomor kontak Dani dan panggilan itu terhubung. Hai, apa kabar? Dani langsung memberikan sapaan kepada Lisa. Kembalikan anakku, Lisa berteriak kepada Dani. Apa? Aku gak salah dengar nih. Dia anakku, aku yang melahirkannya.
Dia ada karena aku, jadi dia anakku. Dengan seenaknya kamu mengakui anakku sebagai darah daging lelaki lain. Kamu pikir aku akan terima? Jangan naif kamu, Lisa. Dani tampak kesal karena mengingat kembali apa yang pernah Lisa ucapkan kepadanya. Aku gak mau tahu, yang pasti aku butuh anakku. Lisa tetap bersikeras ingin segera mendapatkan anaknya. Aku juga gak mau tahu, dia akan tetap bersamaku. Dani pun langsung mematikan telepon. Lisa beberapa kali mencoba menghubungi laki-laki yang ia anggap telah mengambil anaknya, tetapi panggilan itu selalu ditolak. Dani benar-benar sudah memantapkan hati untuk tidak menyerahkan buah hatinya kepada wanita yang telah melahirkan putrinya tersebut. Setelah beberapa jam berlalu, operasi Tiara akhirnya berhasil. Dokter yang menangani wanita tersebut keluar dari ruangan dengan wajah berseri-seri. Tika, Haris, dan Arya langsung menghampirinya dengan perasaan tidak menentu. "Gimana operasi adik saya, Dok?" tanya Tika kepada dokter tersebut. "Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar." Dokter mengembangkan senyuman kepada ketiga orang itu. "Alhamdulillah." Tika merasa lega dan bersyukur. Tetapi tiba-tiba ia kembali menunjukkan kesedihan mengingat dirinya harus memberikan keputusan yang sangat berat sebelum operasi berlangsung. "Ada kabar gembira lain yang harus saya sampaikan." Tika sangat penasaran mendengar ucapan dokter tersebut. "Kabar gembira apa, Dok?" tanya Tika ingin tahu. "Alhamdulillah, ibu dan anak selamat. Tiara melahirkan seorang anak laki-laki. Ini merupakan keajaiban dari Yang Kuasa." Dokter menyampaikan berita gembira tersebut dengan perasaan terharu. Mendengar kabar bahagia itu, tanpa berpikir panjang, Arya langsung bersujud di depan ruangan operasi tersebut. Ia tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan rasa bahagia yang telah menghampiri Tiara juga bayinya. Dokter yang melihat reaksi Arya merasa sangat heran, sebab mulai saat meminta persetujuan untuk operasi Tiara, laki-laki itu tidak mengaku sebagai orang terdekat wanita tersebut. Namun, dokter itu hanya tersenyum lalu kembali memasuki ruangan. Setelah beberapa menit kemudian, Tiara akhirnya keluar dari ruangan operasi menuju tempat rawat inap. Arya tersenyum ketika melihat wajah cantik yang telah menghiasi hati dan perasaannya. Ia ingin segera dapat berbicara dengan Tiara. Haris yang memperhatikan sikap Arya kembali terharu. Ia tidak pernah menyangka bahwa adik sepupunya tersebut akhirnya membuka diri dan benar-benar mencintai adik kandung istrinya. Padahal sebelum mengenal Tiara, Arya selalu menutup diri untuk yang namanya wanita. Tiara akhirnya berhasil melahirkan sang buah hati. Sedangkan Lisa kini sangat bersedih karena anak yang ia akui sebagai darah daging Bayu tidak berada dalam dekapan karena telah direbut oleh laki-laki masa lalunya. Saat ini Lisa sangat bingung harus berbuat apa karena membayangkan laporan yang diberikan oleh kedua mertuanya kepada polisi tentang kehilangan sang buah hati. Ia tidak dapat mengelak lagi jika pihak berwajib menemukan keberadaan Dani. Lisa merasa kalau hidupnya hampir hancur karena perbuatan laki-laki yang merupakan ayah kandung anaknya. Apalagi saat ini polisi sudah memeriksa CCTV yang ada di rumah Bayu. Lisa sudah pasrah dan tidak dapat mengelak jika kenyataan pahit menghampiri dirinya. "Sayang, kamu ngapain di sini?" Bayu mengagetkan Lisa yang sedang berpikir keras di taman belakang rumah. "Aku lagi menenangkan diri aja, Mas." Lisa memberikan alasan. "Polisi tadi udah menghubungi papi dan mami. Mereka sudah mengetahui siapa penculik anak kita." Perasaan Lisa makin tidak menentu setelah mendengar pengakuan itu. "Siapa, Mas?" tanya Lisa dengan pura-pura. "Wajahnya terlihat di CCTV. Polisi akan segera menemukan orang itu."
Bayu tampak semangat memberitahukan kabar itu kepada Lisa. Wanita itu hanya bisa terdiam dan menganggap hidupnya sudah tidak berarti lagi. Harapan untuk tetap menjadi istri seorang konglomerat sudah diambang kehancuran. Kini Lisa hanya dapat menunggu kapan penderitaan kembali menghampiri dirinya. Sementara itu, seorang wanita cantik akhirnya mengembangkan senyuman karena telah berhasil melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Tiara sangat bersyukur setelah mengetahui kelahiran putranya. Namun saat ini, sang buah hati harus berada dalam inkubator karena lahir sebelum waktunya. "Kamu gak apa-apa, Dek," Arya meyakinkan keadaan wanita yang kini ada di dekatnya. "Aku baik-baik aja, Kak." "Aku khawatir banget karena takut melihat kondisimu tadi." Arya menunjukkan kekhawatiran itu di depan Tiara. "Tapi kenyataannya sekarang aku baik-baik aja. Terima kasih karena kamu mengkhawatirkan diriku." Tiara terharu melihat reaksi Arya. "Aku pasti tidak sanggup melihat wanita yang kucintai dalam keadaan sakit. Aku bingung, Dek." Iya deh, percaya." Haris tiba-tiba berdeham mendengar pengakuan adik sepupunya. "Dia panik banget saat kamu tidak sadarkan diri, Dek." Tika mengatakan kebenaran tentang Arya kepada Tiara. Tiara tersenyum melihat Arya, hatinya berdebar dan menjadi salah tingkah. "Terima kasih ya, Kak." Tiara merasa bahagia karena berada di dekat laki-laki yang selalu peduli kepadanya. "Sepertinya kita harus keluar dulu nih sayang. Ada yang ingin bermesraan." Haris ternyata ingin memberikan kesempatan untuk berduaan kepada Arya dan Tiara. Pasangan suami istri tersebut akhirnya keluar dari ruangan Tiara. Mereka meninggalkan dua orang yang sedang dimabuk cinta agar dapat saling mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Tika sangat bahagia melihat keceriaan di wajah adiknya. "Aku mencintaimu, Dek." Arya kembali menyatakan cinta kepada Tiara setelah Haris dan Tika keluar dari ruangan tersebut. "Aku juga, Kak." Tiara pun berhasil mengatakan apa yang ia rasakan terhadap Arya. "Serius, Dek?" "Iya, Kak. Menikahlah denganku." Tiara tiba-tiba terdiam mendengar permintaan Arya. Jawaban apa yang akan Tiara berikan?